Yang kaleng-kaleng. Oh, botol susu kita Kaleng gini. plastik jangan dibuang tuh Kaleng habis. gini. Plastiknya cerokin jangan campur habis. Ya, masukin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu bersuka cita, dan selalu tentunya mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu memberi kita penghiburan, memberi kita kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari terakhir saya memperhatikan di channel-channel Polemikus Muslim ya, diramaikan oleh konten-konten mereka tentang Bapak Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Nah, saya lihat mereka sedang menjadikan kehidupan Bapak Saifuddin Ibrahim di Amerika sana sebagai komoditas ya, channel YouTube mereka. Jadi menjadikan kehidupan Bapak Saifuddin Ibrahim sebagai komoditas konten, teman-teman ya. Sebenarnya tidak penting untuk saya tanggapi ya, tapi saya pikir saya harus memberikan pencerahan juga, begitu kan? Saya harus memberikan pencerahan juga kepada teman-teman muslim kita ya, apalagi mereka-mereka yang belum pernah hidup di luar negeri, begitu kan? Mereka tidak tahu bagaimana kehidupan di luar negeri, apalagi sebagai warga asing, begitu kan? Sebagai warga asing, teman-teman. Nah, memang banyak sekali orang-orang asing di Amerika, di Eropa ya, yang punya jabatan-jabatan yang bagus. Mungkin mereka sekolahnya di sana, kemudian mereka juga bekerja di sana ya, dan kehidupan mereka sangat baik sekali, begitu ya, dan mereka bahkan punya posisi-posisi yang bagus dalam pekerjaannya. Kalau mereka itu memang punya skill yang sama atau melebihi bangsa di mana mereka hidup, begitu kan? Nah, kalau di Jerman, orang-orang asing itu akan dipakai ya, bekerja dan mendapatkan posisi-posisi bagus ketika mereka melebihi ya, mungkin kepintarannya, skillnya melebihi bangsa Jerman sendiri, begitu teman-teman. Itu yang saya tahu. Nah, mungkin di Amerika juga tidak akan berbeda ya, tidak akan berbeda jauh antara Amerika dengan Eropa, begitu. Mereka terbuka, welcome untuk orang asing. Cuman akhir-akhir ini saja di Amerika sedikit ada Islamophobia ya, karena banyak peristiwa-peristiwa yang membuat mereka takut ya dengan komunitas Muslim, begitu kan. Muncullah istilah Islamophobia di Amerika, begitu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dibandingkan Amerika, itu Eropa lebih terbuka untuk Muslim, teman-teman ya. Kita tahu banyak sekali pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah ya, itu yang meminta suaka politik ya, sebagai imigran ya, masuk ke negara-negara Eropa. Dan mereka di sana juga diperlakukan dengan sangat baik, ya kan? Nah, tapi adalah sedikit banyak kasus-kasus ya, seperti pelecehan seksual ya, seperti
pelanggaran-pelanggaran norma dan peraturan di sana yang mereka lakukan, mungkin karena mereka belum terbiasa, belum bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat Eropa yang sangat disiplin, ya kan, dan sangat menjaga hak-hak dari setiap orang, begitu ya. Jadi pelecehan di sana itu sangat tabu sekali, begitu teman-teman. Nah, kembali ke Bapak Saifuddin Ibrahim. Kita tahu bahwa memang tidak mudah bagi Bapak Saifuddin Ibrahim untuk menjalani hidupnya di Amerika. Memang kita akui tidak mudah, ya kan, tidak mudah. Nah, tapi kita percaya ada yang memeliharanya di sana. Tentunya Tuhan memberkati setiap orang dengan berbagai cara, ya kan. Tuhan memeliharanya dengan berbagai cara, teman-teman. Karena saya lihat Bapak Saifuddin Ibrahim ini orangnya tidak jaim ya, tidak jaga image begitu kan. Jadi open saja, apa-apa open begitu kan. Nah, seperti kasus yang juga sempat viral bahwa dikabarkan ya kan, istrinya berselingkuh begitu kan dengan anaknya Bapak MKC, dan gimana ceritanya ya. Nah, itu berawal dari status di Facebook ya, yang dilihat itu kontennya Bapak Saifuddin sendiri. Tetapi kemudian itu diralat bahwa itu bukan kontennya ya, tapi itu sudah dihack orang begitu kan. Ya, tidak masalah. Apakah itu benar atau tidak benar, itu tidak penting. Segala sesuatu bisa terjadi. Ya, apalagi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, itu ujian itu datang dari mana saja. Kadang iblis ingin mencobai, ya, tetapi Tuhan mengizinkan untuk pengujian iman. Begitu teman-teman ya. Iblis pasti akan mencobai semua orang yang berani-berani begitu ya, mengambil komitmen untuk ikut Tuhan Yesus. Begitu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berawal dari munculnya sebuah video dari Bapak Saifuddin Ibrahim, di mana beliau sedang melakukan aktivitas ya, sedang melakukan aktivitas memulung ya, memulung botol teman-teman ya, memulung botol dengan satu temannya ya. Saya juga melihat video ini, tidak lama, hanya singkat saja, dan Pak Saifuddin sendiri, beliau memberi judul videonya "Jadi Pemulung di Amerika", begitu kan? Jadi pemulung di Amerika, begitulah kira-kira judul videonya Bapak Saifuddin Ibrahim. Setelah itu langsung viral, ya kan? Langsung viral, semua konten-konten Muslim, ya, mengangkat tema ini, ya, bahwa Saifuddin Ibrahim di Amerika sangat mengenaskan, ya. Sudah jadi pemulung begitu kan, sudah jadi pemulung begitu. Wah, ini dilaknat oleh Allah begitu kan. Nah, karena dia menghujat Allah, menghujat Rasulullah dan sebagainya begitu kan. Jadi mengenaskanlah hidupnya sekarang ini. Ini dikatakan ini sebagai hukuman ya untuk orang-orang yang berani-berani menghujat begitu kan. Nah, tidak satu dua ya, tapi banyak sekali konten-konten itu, dan judul-judulnya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, tentang pemulung ini begitu banyak ya, puluhan konten ya kan, itu judulnya macam-macam begitu teman-teman ya. Pokoknya intinya adalah ingin mengatakan tuh kan, orang kalau berani-berani ya kan, menghujat Islam, menghujat Allah Subhanahu wa taala, menghujat Rasulullah, begitu tuh hidupnya, begitu kan, begitu hidupnya gitu, mengenaskan ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya itu bukan ukuran ya, bukan ukuran. Terkadang Tuhan juga mengizinkan segala sesuatu terjadi ya dalam hidup kita, terutama dalam hal pengujian iman, karena iblis juga bermain untuk mencobai, begitu kan. Tuhan menguji iman kita, tapi iblis mencobainya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
sebenarnya saya ingin sedikit sharing teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman muslim ini terlihat begitu bereforia ya dengan kontennya Bapak Saifuddin Ibrahim bahwa beliau sekarang jadi pemulung di Amerika Serikat begitu. Nah, untuk sedikit memberikan pencerahan, saya ingin mengatakan kepada teman-teman ya yang sudah mengangkat tema ini sebagai kontennya di YouTube mereka, di channel mereka semua, teman-teman. Untuk diketahui bahwa pemulung di negara maju itu tidak sama dengan pemulung yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Ya. Di Indonesia kita melihat seperti apa itu pemulung, ya kan? Kumuh, lusuh, jorok, kerjanya ngorek-ngorek sampah, ya kan? Ngumpul-ngumpulin barang bekas. Tapi kalau di negara maju, di Amerika, di Eropa, itu pemulung itu keren-keren loh, teman-teman. Ya kan? Itu bukan pekerjaan rendah, bukan. Ya. Bukan pekerjaan orang yang kurang kerjaan, pengangguran ya, tahu-tahu untuk makan jadi pemulung, bukan teman-teman, bukan ya. Mengapa ada orang yang mengumpul-ngumpulkan botol? Itu bukan hanya orang susah teman-teman yang mengumpul-ngumpulkan botol di Eropa, di Amerika, bukan. Tapi setiap rumah tangga ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa di negara-negara maju ya, itu suka sekali mengumpulkan botol, teman-teman. Mengapa demikian? Karena ada aturan, ya, aturan dari negara itu tentang lingkungan hidup. Jadi di negara maju itu, botol itu kebanyakan harus botol-botol dibuat untuk bisa di-recycling, ya, harus bisa diolah kembali menjadi produk yang baru, gitu ya. Jadi apalagi plastik. Ya, plastik itu semua tahu bahwa plastik itu sangat susah untuk diurai. Ya, jadi kalau plastik dibuang ke sungai, ke laut, itu tidak akan pernah hancur, teman-teman. Ya, atau Anda kuburkan plastik, itu tidak akan pernah hancur. Begitu, ya. Makanya plastik itu disebut sebagai bahan yang sangat beracun. Kalau plastik dibakar itu racunnya luar biasa, teman-teman. Negara-negara maju semua produk yang dibungkus dengan plastik ya atau disimpan di dalam plastik, itu plastiknya dibuat untuk bisa didaur ulang kembali. Begitu, teman-teman. Di rumah-rumah tangga di negara-negara maju itu tempat sampah itu berwarna-warni, teman-teman. Ya kan? Minimal ada 5 tempat sampah. Warnanya berbeda-beda, ya. Ada untuk kertas, ada untuk kaca, beling-beling, ada untuk plastik, ada untuk sisa-sisa makanan, ya kan? Kemudian ada yang untuk kardus-kardus, khusus kardus-kardus. Nah, itu semua dipisah. Itu semua dipisahkan, teman-teman. Ya. Jadi tidak perlu lagi pemulung mencari di jalan-jalan, tidak perlu. Begitu. Nah, pekerjaan yang mengasihkan juga, ya, dari rata-rata itu mahasiswa atau orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan tetap, begitu kan? Atau masyarakat-masyarakat yang sedang jobless, ya, yang sedang menganggur. Nah, itu biasanya mereka melakukan itu untuk apa? Untuk bisa mendapatkan uang tambahan, ya. Jadi mereka mengumpulkan botol-botol bisa didaur ulang kembali, teman-teman, ya. Dan banyak sekali yang melakukan itu adalah orang-orang biasa yang memang bukan gelandangan gitu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, botol-botol yang dikumpulkan tadi, ya. Kalau Anda misalnya membeli minuman di supermarket, botol-botolnya itu biasanya dilabeli dengan label recycling, ya, atau daur ulang, yang bisa didaur ulang, teman-teman. Ada label lingkungan hidupnya, begitu. Nah, botol-botol yang memiliki label ini
Anda beli, kemudian Anda kumpulkan, botol kosongnya Anda kumpulkan. Nanti ketika Anda mau belanja lagi ke supermarket itu, botol kosong ini dibawa, kemudian di situ ada mesin khusus ya, untuk Anda bisa menukarkan botol itu dengan koin atau semacam kupon ya. Bisa Anda mendapatkan kupon. Anda masukkan botol itu ke dalam mesin, ya kan? Tapi ingat, harus yang ada logo lingkungan hidupnya ya, yang bisa didaur ulang. Anda masukkan ke dalam itu, ke dalam mesin ini, kemudian keluar nanti kupon. Begitu. Berapa Anda memasukkan botol? Ya kan, setiap botol itu nilainya berbeda-beda, teman-teman. Ya, harganya berbeda-beda. Ada botol agak besar, ada yang agak kecil, jenisnya juga beda-beda kan. Nah, itu nanti kupon-kupon ini Anda kumpulkan, kemudian Anda bisa belanjakan itu di supermarket tersebut, begitu, ya kan? Kalau Anda bisa mengumpulkan, kalau di Eropa misalnya Anda bisa dapatkan 10 euro ya dari botol-botol yang Anda tukar tadi. Kemudian Anda belanjanya 5 euro. Nah, Anda akan dapat kembalian uang cash 5 euro. Begitu, teman-teman, ya. Nah, jadi masyarakat di sana sangat terbantu sekali ya dengan sistem ini. Begitu, dimana lingkungan hidup memang dijaga kebersihannya, orang-orang tidak membuang sampah botol di sembarangan, begitu kan? Nah, mereka juga mendapatkan uang ekstra begitu, ya. Sebenarnya sudah dibuat sistemnya adalah ketika Anda membeli minuman, itu Anda sudah ekstra di sana membayar harga botol, ya. Anda sudah ekstra membayar harga botolnya juga, teman-teman. Makanya kalau Anda beli itu minuman, Anda jangan buang botolnya, tapi Anda simpan. Mau sekarung-sekarung gitu ya. Nah, nanti Anda tukarkan. Begitu. Nah, bahkan orang-orang yang ingin mendapatkan uang tambahan, misal saya hari ini mau cari uang 10 euro begitu kan. Ya saya cari-cari botol di luar sana, teman-teman. Ya kan? Saya ke tempat-tempat sampah yang sudah tadi ya, yang tapi sampahnya bersih ya, tidak seperti di sini kan, makanan dengan botol-botol dicampur aduk begitu kan, udah jorok. Kalau di sana tidak begitu. Ya, jadi ambil botol-botol itu, kumpulkan ya, mungkin dapat 15 euro, 10 euro ya. Satu hari Anda mengumpulkan botol itu, Anda bisa gratis belanja, teman-teman. Begitu ya. Belanja 10 euro untuk makan 3 hari misalnya, ya kan? Begitu. Jadi Jadi pemulung-pemulung yang di sana jangan Anda bayangkan seperti pemulung-pemulung yang di Indonesia begitu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan beberapa pemulung keren di negara-negara maju berikut ini, supaya kita tidak seuzon dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Selamat menyaksikan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu gue nemu video ini di Instagram. Jadi maksud dari video itu adalah untuk menunjukkan kalau botol-botol di Jerman itu bisa ditukar jadi uang. Nah, tapi nggak semua botol itu bisa ditukar jadi uang. Jadi hari ini gue sama teman gue, kita mau coba untuk ke daerah sekitar tempat tinggal kita. Terus kita mau coba cari botol yang bisa ditukar jadi uang. Let's go. Nah yuk guys, sekarang kita keliling dulu. Kita mau cari-cari, kita mau mulung. Kita ke daerah-daerah dekat tempat tinggal kita dulu. Biasanya kayak di semak-semak kayak gini tuh ada, karena kan kadang ya orang ketinggalan atau buang sampah sembarangan gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan tuh, nggak boleh guys. Oh, sama ada satu tuh. Oh iya, boleh. Coba lihat. Nah ini guys, kita udah ketemu korban pertama kita. Target pertama kita. Coba. Ya, yang ini Fun Fry. Nah, jadi guys, ini kita ketemu botol tapi zong. Jadi ini botol tuh ada barcode-nya, tapi ada tulisannya tuh Fun Fry. Jadi dia nggak bisa ditukar sama uang. Jadi ya, tapi kita sekalian ambil aja, kita buang ke tong sampah. Yuk kita cari lagi. Zong pertama udah dapet ya, zong. Saya kadang nyarinya agak susah, soalnya ya banyak orang juga yang mungkin kalau ngelihat juga bakal ngambil, karena kan ya namanya uang ya. Nah yang ini ada nih. Kalau yang itu bisa. Nah jadi ini ada nih, ada logonya yang kayak botol, terus ada panahnya itu artinya bisa ditukar sama uang. Dan untuk botol yang kayak gini, itu harganya bisa ditukar seharga 0,25 sen. Jadi
lumayan sih sebenarnya. Oke guys, jadi ini udah pakai sarung tangan biar hygiene. Sekarang kita ambil nih botol birnya. Nah, jadi ini ada botol bir. Nah, tapi karena dia botolnya dari kaca, jadi dia bisa ditukar, tapi harganya nggak semahal botol plastik. Jadi ini cuma bisa ditukar untuk seharga 0,08 gitu. Tapi ya tetap kita ambil aja, lumayan. Lumayan duit. Yuk cari lagi. Oke guys, jadi setelah mulung kita jalan-jalan hampir sejam. Lumayan dapat. Lumayan ya, dapat segitu doang ya. Tapi lumayan. Jadi sekarang kita mau ke supermarket untuk nukerin botol-botol ini. Tapi gue nggak cuma akan bawa botol-botol yang tadi ini, gue juga akan bawa botol-botol yang udah gue kumpulin selama 1,5 tahun. Jadi ya ada botol-botol yang misalkan bekas acara, kita kayak minum air segala kan gue kumpulin gitu. Atau misalkan yang kayak misalkan gue buat minum setiap hari gitu kan, itu gue kumpulin juga. Dan itu ada, sekarang gue mau ambil juga itu di kamar gue. Terus kita mau ke supermarket buat nukerin botol itu jadi uang. Oke guys, jadi barusan gue habis ngambil tabungan botol gue selama kurang lebih 1 tahun. Jadi di sini ada 1 kantong plastik penuh. Dan di sini ada 1 kantong belanja penuh. Jadi kurang lebih inilah, segini banyak lah tabungan botol gue, termasuk yang tadi juga, sama kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau Joses, Kalau ini jumlah tabungan botol gue, ya kira-kira gue udah nabung botol gini sejak 2 bulan. ya jadi ini perbandingannya. Ini tabungan botol gue selama kurang lebih 1 tahun, dan ini tabungan botol Joses selama kurang lebih 2 bulan. Kira-kira bayakan siapa ya? Langsung aja kita lihat di supermarket. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah di depan supermarket namanya Rewe. Ini udah sama botol-botol kita juga. Sekarang kita mau ke yang namanya Fun Flashe Machine, yang artinya itu mesin untuk nuker botol ini jadi uang, yang ada di dalam supermarket. Let's go. Oke guys, jadi ini nama mesinnya. Nah, ini sesuai video yang tadi gue udah tunjukin di awal. Itu kita tinggal masukin botolnya. Misalkan ini ya, ada barcode-nya, kita masukin ya. Nah, tuh. Ini kelihatan di sini guys. Nah, tuh ada 0,25 gitu. Nah, sekarang gue mau masukin dulu sisa-sisanya ke dalam sini. Ini dapat 4, nih. Jadi ini ada 4 euro sama yang ini 14. Jadi totalnya dapat 18 dari semua yang tadi udah gua masukin. Nah, sekarang giliran Joses. Nah, jadi ini punya gua totalnya 18 euro 6 sen. Kalau Joses 21,25. jadi lebih banyak Joses, jadi gua menangnya 2 bulan doang. Setahun 2 hasil 2 bulan. Yaudah, sekarang kita mau belanja aja supaya kita bisa kasih lihat juga ke kalian. Ya, misalnya kita belanja berapa botol tuh bisa dapat berapa sih gitu. Nih guys, jadi sekarang lagi belanja nih pisang. Itu 1 kilo harganya 0,99. Ya, 1 euro lah. Jadi kalau misalkan kalian ngumpulin 4 botol, kalian bisa dapat pisang 1 kilo. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di bagian minuman-minuman, dan ini kita mau jelasin kenapa tadi kita bisa dapat uang dari nuker botol. Nah, jadi misalkan ini ada minuman ini kan bahannya dari kertas ini, dia tuh nggak ada barcode atau fun yang buat ditukernya itu nggak ada. Dan dia harganya 1,8, jadi sampai nanti di kasir kalian bayar 1,8. Tapi kalau yang ini, karena dia botolnya plastik yang kayak tadi kita udah jelasin, dan dia ada lambangnya ini, nah dia tuh harganya 1,29. Tapi ditambah lagi nih ada tulisannya nih, Fun 0,25. Itu yang ya sama yang kayak tadi kita tuker. Jadi nanti di kasir itu kita bayarnya 1,29 ditambah sama 0,25. Jadi kita bayar 1,54 untuk ini. Nanti kalau misalkan kita mau 0,25 kita balik lagi, kita bawa botolnya yang kosong, kita tuker di mesin yang tadi. Jadi ya sebenarnya bukan dapat duit gratis, memang harga beli kita udah termasuk sama harga botolnya, harga funnya itu 0,25. Terus waktu kita tuker, ya kita dapetin duit kita balik gitu. Jadi makanya di sini biasanya
botol kita nggak sembarang buang, dan kalau nemu di jalan juga ya, jadi nemu di jalan tuh duit gratis, makanya botol itu di sini sangat penting gitu. Sekarang kita mau check out dulu ke kasir, sekarang kita mau claim duit kita yang tadi udah kita tukerin sama botol. Yo guys, nih udah habis kelar belanja, belanjaan gue ada di tas. Jadi tadi total belanjaan gue belanja telur, belanja snack, belanja minuman, itu dikurangin dari total uang yang gue dapet dari tuker botol tadi. Makanya tadi kalau bisa lihat di bonnya di sini, itu dia bonnya itu tulisannya minus karena gue tadi mau belanja malah dikasih duit. Ya jadi karena kita tuker itu kita dapat duit, tapi bisa juga kalau belanja dikurangin dari situ. Makanya tadi gue dapat 13 euro karena total belanjaan gue tuh sekitar 5 euro gitu. Tapi sistem botol ini gue nggak tahu di negara lain tuh udah ada atau belum. Tapi yang pasti di Jerman tuh di mana-mana udah bisa tuker botol ini gitu. Dan menurut gue ini sistem atau program yang bagus karena misalkan kalian beli minum, kalian pasti nggak tega buang sembarangan. Sedangkan kalau misalkan kalian bisa tukerin, itu kan juga membantu untuk recycle botol tersebut dan kalian dapat uang kalian kembali. Atau misalkan ada yang buang sembarangan, pasti ada aja yang mungutin botol kayak kita tadi gitu kan. Jadi itu juga mengurangi, membantu lingkungan untuk menjadi lebih bersih. So teman-teman, dengan penayangan video-video tadi, saya kira Anda semua sudah mendapat satu pemahaman ya, yang baik begitu kan, bahwa apa yang terjadi dengan para pemulung di luar negeri sana itu tidak seperti yang Anda bayangkan teman-teman, tidak seperti yang Anda bayangkan ya. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan kondisi Bapak Saifuddin Ibrahim ya, karena tidak seperti yang Anda bayangkan kejadiannya ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu pesan ya kepada Bapak Saifuddin Ibrahim di luar sana, nun jauh di sana ya, walaupun tidak selalu, tetapi saya sempatkan juga ya mengikuti perjalanannya Bapak Saifuddin Ibrahim ya sampai saat ini. Nah, terlepas dari bagaimana ya kehidupan Bapak Saifuddin Ibrahim saat ini di Amerika sana, saya ingin memberikan satu pesan khusus untuk beliau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dan Bapak Saifuddin Ibrahim yang nun jauh di sana. Memang bermacam-macam pandangan, sorotan yang diarahkan kepada Abi ya, Abi Saifuddin Ibrahim ya. Bukan hanya dari masalah iman yang disorot, tetapi sampai ke masalah yang sangat-sangat pribadi. Ya kan? Tapi saya ingin berpesan satu hal, semoga ini bisa memberikan kekuatan ya untuk Bapak Saifuddin Ibrahim maupun untuk saudara-saudara seiman yang sedang mengalami hal yang sama dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Ya, dimana karena imannya dia harus mengalami banyak kesulitan, ya kan? Tetapi semangat di dalam Kristus itu tidak pernah padam dan tidak boleh padam. Ini pernyataan saya pribadi kepada Abi Saifuddin Ibrahim. Tetap setia, Abi. Ingat saja kepada perjalanan hidup Nabi Ayub. Karena imannya, Tuhan izinkan iblis melucuti kekayaan, istri, anak, bahkan tubuhnya dengan penyakit. Kita kalau membaca kisah Ayub, sangat-sangat mengenaskan. Lebih dari apa yang dialami oleh Abi Saifuddin Ibrahim saat ini. Ya. Tapi satu hal yang tidak Tuhan izinkan terjadi dengan Ayub, yaitu nyawanya tidak boleh diambil oleh iblis. Karena apa?
Karena Tuhan masih punya rencana dengan Ayub. Tuhan mau menyatakan kuasanya, ya, dan memberi pembelajaran penting bagi umat manusia dalam hal kesetiaan dan pengujian iman. Semangat Abi, semangat. Tidak apa-apa, seandainya pun istri selingkuh, seandainya pun, ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa istri selingkuh, tidak apa-apa Abi jadi pemulung, tidak apa-apa Abi jadi pemulung, tapi pemulung keren, ya, di luar sana, bukan seperti pemulung di Indonesia. Ingat Abi, Rasul Paulus pun menjadi penjahit tenda dalam pelayanannya, ya, menjadi penjahit tenda, keluar masuk penjara, didera, dianiaya karena Injil. Bahkan matinya pun dipenggal, tetapi dia tetap setia. Rasul Paulus adalah contoh terbaik bagi kita para murtadin. Berkat Rasul Paulus, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Injil sampai ke telinga kita sehingga kita meresponnya dengan baik. Lewat hidup Rasul Paulus, banyak suku bangsa di luar bangsa Israel yang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Puji Tuhan. Tetap setia di dalam Kristus. Tetap berlari sampai garis finish Abi. No turning back in the Christ. Terus berlari sampai garis finish. Salam dari Indonesia, Rina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.